Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Yang terhormat Rektor Universitas Teknologi Sumbawa, yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa, yang kami hormati Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa, yang kami hormati Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa, para dosen, staf, dan mahasiswa Pusat kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, ridho, serta karunia-Nya kita berkumpul pada yang berbahagia ini. Salawat salam lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita di zaman kegelapan menuju pada zaman yang terang seperti saat ini. Baiklah hadirin yang kami hormati, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita melafalkan al-basmalah. Acara pertama yaitu pembacaan doa oleh Muhammad Idhar Az-Zubair kepada saudara Muhammad Idhar Az-Zubair. Welcome tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, mari kita sama-sama mengucap basmalah dan istighfar 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mait wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allahumma inna hadza iqbalu nahari wa idbaru lailik wa suwatu du'atik faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fawathikillahumma rabitataha wa dimuddaha wahdiha subulaha wa mlaha binurikal ladzi la yabuh wahsrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa hiha bima'rifatik wa mitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasyir. Allahumma amin wa shallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebicaraan pada saudara Muhammad Idhar Az-Zubair.
Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia ya, Mars Sukses. Hadirin mohon untuk tenang. Terima kasih. Hadirin mohon untuk tetap tenang. Selanjutnya, pembalaan SID oleh Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumba kepada Pak Tuan Rahmatullahi MA. Waktu dan Pak kami silakan. Halo, tes, tes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa, UTS Sumbawa Besar, nomor 091/UTS Vkom SK /1/2021 tentang Yudisium Mahasiswa Jenjang Strata 1 S1 Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa. Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa menimbang A. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran proses pendidikan dan pengajaran di Fakultas Ilmu Komunikasi, maka perlu disusun surat keputusan dekan tentang Yudisium Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi dan seterusnya. Mengingat A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan seterusnya. Memutuskan menetapkan keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi tentang Yudisium Mahasiswa Jenjang Strata 1 S1 Program Studi Ilmu Komunikasi dan seterusnya. Ditetapkan di Sumbawa Besar pada tanggal 25 Januari 2021. Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Aka Kurnia SF SAG MSN NIDN 082 609 7501. Lampiran Surat Keputusan Dekan Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa Besar, nomor 091/UTS, Vkom, SK, /1/2021. Daftar lulusan jenjang strata 1, S1 Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa adalah sebagai berikut. 1. Lila Fadila Kusuma, Sarjana Ilmu Komunikasi, dengan IPK 3,86. 2. Laili Rahma, Sarjana Ilmu Komunikasi, dengan IPK 3,68. 3. Puspa Mawidida Mahardika, Sarjana Ilmu Komunikasi, dengan IPK 3,68. 4. Siti Aisyah Hajar, Sarjana Ilmu Komunikasi, dengan IPK 3,62. 5. Dodi Setio, Sarjana Ilmu Komunikasi, dengan IPK 3,62. 6. Sheila Noviate, Sarjana Ilmu Komunikasi, dengan IPK 3,57. 7. Miftahur Rezki, Sarjana Ilmu Komunikasi, dengan IPK 3,55. 8. Muhammad Hasburo Rahman, Sarjana Ilmu Komunikasi, dengan IPK 3,54. 9. Ega Juliansa, Sarjana Ilmu Komunikasi, dengan IPK 3,54. 10. Dede Ahmad Jailani, Sarjana Ilmu Komunikasi, dengan IPK 3,49. 11. Dwi Pratiwi, Sarjana Ilmu Komunikasi, dengan IPK 3,46. 12. Ahmad Safi'i Nur Ilahi, Sarjana Ilmu Komunikasi, dengan IPK 3,43. 13. Fitriani, Sarjana Ilmu Komunikasi, dengan IPK 3,43. 14. Muhammad Fikri Salim, Sarjana Ilmu Komunikasi, dengan IPK 3,38. 15. Dewi Permatasari, Sarjana Ilmu Komunikasi, dengan IPK 3,23. 16. Amir Asyuhada,
Sarjana Ilmu Komunikasi dengan IPK 3,18. 17 Muhammad Itsar Az-Zubair, Sarjana Ilmu Komunikasi dengan IPK 3,09. 18 Aditya Adelwis Wiryawan, Sarjana Ilmu Komunikasi dengan IPK 2,94. 19 Aulia Hutama Hafat, Sarjana Ilmu Komunikasi dengan IPK 2,84. Ditetapkan di Sumbawa Besar pada tanggal 25 Januari 2021, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Kakak Kurnia SF, SAG, MSN, NIDN 0826 097501. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Pan Fatullah Iman MA. Selanjutnya, sebutan dan ucapan selamat oleh Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa kepada Bapak Akal Kurnia SF, SAG, MSN. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat sampai saat ini kita masih menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga kewajiban-kewajiban lain yang menjadi tugas kita masing-masing. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Pak Rektor Khairul Hidayah yang saat ini hadir bersama kita. Terima kasih Pak Rektor. Pak Wakil Dekan, Pak Kaprodi, Bapak Ibu dosen yang lain di Fakultas Ilmu Komunikasi, terima kasih atas kehadirannya. Dan mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan, yang saat ini ada menjalani akhir dari perkuliahan yaitu yudisium dan nanti akan wisuda. Alhamdulillah mereka telah melewati berbagai perjuangan sampai hadir saat ini. Ada hal yang mungkin dalam hidup ini yang sangat berarti. Dari proses Anda selama di UTS, dari awal masuk mungkin 3 tahun lebih di UTS, di saatnya sampai saat ini Anda insya Allah akan resmi bergelar Sarjana Ilmu Komunikasi. Hal-hal yang kemarin Anda lalui merupakan proses perjalanan dan juga dinamika dalam kehidupan Anda. Yang penting dalam hidup ini adalah bagaimana memaknai sesuatu sehingga itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Misalnya besi, kalau besi itu ditemukan oleh orang-orang yang biasa saja, yaitu mungkin besi itu hanya sebagai yang mengganggu di jalan, bahkan itu akan dibuang. Tapi kalau besi itu ditemukan oleh pemulung, itu ada harganya, dia akan dijual per kilo. Lain lagi kalau besi itu ditemukan oleh pembuat parang, misalnya yang ada di lingkungan kita ini, daerah Batualang, akan menjadi sebuah karya parang yang lebih indah, lebih tajam, dan lebih berguna. Tentu harganya lebih mahal dibandingkan dengan
yang ditemukan oleh pembunuh. Dan begitu juga besi, kalau ditemukan oleh ahli-ahli teknik, teknologi, itu bisa menjadi alat, sebuah jadi hal yang sangat luar biasa, yang punya manfaat terhadap ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, itu mempunyai nilai-nilai yang lebih. Lain lagi kalau besi itu ditemukan oleh seorang seniman, itu kan menjadi harga yang mahal. Tidak hanya harga jutaan, tapi juga ratusan dan lain sebagainya. Nah, itulah dalam hal memaknai sesuatu. Nah, ini proses Anda belajar di sini, bagaimana Anda bisa memaknai sesuatu itu dengan baik. Batu, kalau hanya biasa saja dalam memaknai itu, ya hanya akan memaknai itu hanya sebagai batu saja. Tapi bagaimana batu itu bisa dimaknai sebagai sebuah ilmu pengetahuan, sebuah hal yang bermanfaat, sebuah hal yang bisa mengembangkan atau manfaat yang lebih luas lagi, itu akan menjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Nah, itulah yang saya coba ungkapkan saat ini. Bagaimana Anda bisa memahami sesuatu itu dengan pengetahuan Anda, dengan wawasan Anda, dengan pengalaman Anda, dengan kultur, kebudayaan, dan sebagainya yang sudah Anda pahami sampai saat ini. Nah, bagaimana sesuatu itu tidak hanya bermakna biasa-biasa saja, tapi Andalah yang memberi sebuah makna itu dengan baik. Dan disitulah eksistensi diri Anda akan diakui, dan seorang Anda itu akan bisa dihargai dengan baik, sesuai dengan apa yang Anda karyakan, Anda buat, Anda pikirkan, dan lain sebagainya. Nah, semoga alumni para tamatan ilmu komunikasi ini menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakat dan bisa mengembangkan keilmuannya dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Saya mewakili Fakultas Ilmu Komunikasi. Apabila selama Anda dari semester 1 sampai semester akhir, dari kami, dari dosen, dari staf di Fakultas Ilmu Komunikasi, ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan itu adalah sebuah perjuangan, sebuah salah satu hal yang harus Anda lewati dengan baik. Dan tibalah saatnya ini akan berbuah menjadi seorang sarjana yang lebih tangguh, lebih baik, dan lebih tentunya secara wawasan dan keilmuan akan meningkat. Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Bapak Kurnia SF SAG MSc. Selanjutnya, sambutan dan ucapan selamat dari Rektor Universitas Teknologi Sumbawa kepada Bapak Khairul Hidayat PhD, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi
Pak Aka Kurnia, yang saya hormati Wakil Dekan Pikom, kemudian Kepala Program Studi, kemudian Sekretaris Program Studi, dan seluruh jajaran dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi kita. Pertama, alhamdulillahirobbilalamin, itulah kata yang pantas kita ucapkan saat ini. Kita saat ini dalam kondisi pandemi, namun masih bisa melaksanakan aktivitas. Tentu saja ini sebuah berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Nah, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, dan mudah-mudahan kita bisa dekat dengan beliau dan juga sahabat. Yang saya hormati teman-teman semua, setiap proses pendidikan memang diakhiri oleh sebuah yudisium, di mana pada acara ini ditetapkan oleh dekan, oleh wakil dekan dan seluruh dosen, mereka-mereka yang telah berhasil melalui proses akademik yang panjang. Proses akademik itu banyak, tidak hanya kuliah, tetapi juga misalkan sekarang teman-teman harus mengikuti berbagai sertifikasi yang kita tentukan. Percayalah bahwa apa yang kita buat ini adalah sebenarnya untuk mempersiapkan dari kita semua lulusan kita UTS ini, supaya ketika nanti menghadapi dunia yang lebih luas lagi di luar kampus, teman-teman bisa bersaing, bisa berkompetisi, bisa menunjukkan hasil-hasil kompetensinya kepada dunia luar, baik itu sedang dalam bekerja misalkan, atau bisa juga teman-teman ini memulai usaha atau berwirausaha, dan selanjutnya teman-teman juga punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, yaitu ke jenjang master dan doktor. Teman-teman, kalau kita lihat universitas kita ini, jika dibandingkan dengan yang lainnya gitu ya, dengan di luar, memang usianya masih tergolong sangat muda sekali. Tahun ini kita menginjak ke usia 7 tahun. Usia yang bagi sebuah universitas itu masih sangat bayi lah, seperti itu. Sangat muda. Karena universitas-universitas yang ada di Indonesia dan dunia ini telah ratusan tahun. Bahkan ada yang lebih daripada 200 tahun, misalkan universitas-universitas yang ada di Amerika Serikat seperti itu. Nah, usia yang muda, namun demikian pencapaian-pencapaian yang kita peroleh, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh dekan dan juga seluruh mahasiswa yang ada di tes ini. Pada tahun 2020 ini, klasterisasi ya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menempatkan universitas kita menjadi universitas terbaik kedua di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk kategori perguruan tinggi swasta. Tapi kalau di Sumbawa, insya Allah kita nomor 1. Nah, teman-teman semua, apa yang dicapai oleh universitas ini adalah hasil jerih payah daripada teman-teman semua selagi mahasiswa. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih atas kontribusi yang diberikan oleh teman-teman semua, para dekan, seluruh sivitas akademika Universitas Teknologi Sumbawa kepada kampus ini. Nah, teman-teman semua, saat ini kita memasuki era yang sifat ketidakpastian atau uncertainty-nya ini sangat tinggi, teman-teman semua. Kalau kita lihat, dulu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang ada menjadi tidak ada. Tetapi pekerjaan yang tidak ada menjadi ada. Nah, oleh karena itu, saya mengajak pada teman-teman semua supaya kita menjadi pemenang di dalam masa yang seperti ini. Maka yang paling penting itu adalah bagaimana kita beradaptasi
dengan kondisi dan lingkungan seperti ini. Nah, ada satu indikator yang saya sangat berbangga dengan pencapaian teman-teman semua, ya. Pada tahun 2019, waktu tunggu kerja, ya. Jadi waktu tunggu kerja itu adalah waktu yang diperlukan oleh lulusan kita setelah lulus untuk bisa bekerja atau memulai sebuah wirausaha, misalkan seperti itu ada di angka 4,06 bulan. Artinya kalau sekarang September lulus, ya berarti kan September, Oktober, November, Desember, dan Januari itu biasanya lulusan kita itu sudah bekerja. Tetapi tahun 2020 ini ada suatu peningkatan yang menurut saya sangat baik sekali meskipun ini di tengah pandemi, yaitu meningkat menjadi nilainya 3,7 bulan. 3,7 bulan artinya dari 4,0 bulan ke 3,7 bulan ini suatu peningkatan yang luar biasa. Kita tahu bahwa dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk bekerja, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, untuk berwirausaha itu butuh waktu kan teman-teman. Nah waktu yang dibutuhkan itu adalah 3,7 bulan. Artinya kalau saya komparasikan misalkan dengan universitas-universitas top di Indonesia, misalkan pada tahun 2017 Universitas Indonesia itu merilis waktu tunggu kerja daripada lulusannya itu ada di angka 3 sampai dengan 4 bulan. Artinya apa? Bahwa lulusan-lulusan kita yang saat ini teman-teman semua ada di sini, insya Allah akan mendapatkan pekerjaan, akan membuka lapangan usaha, ataupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam waktu yang tadi itu, sekitar 3,7 bulan. Kurang lebih, itu rata-rata. Karena saya juga menemukan ada mahasiswa yang hari ini lulus, besoknya sudah di Jakarta, sudah bekerja, itu ada juga yang seperti itu. Karena ada juga mahasiswa yang mencoba untuk melamar pekerjaan bahkan sebelum dia lulus, dan setelah lulus yudisium seperti ini sampai menunggu wisuda itu juga melamar. Nah teman-teman semua, ini satu hal yang membedakan. Mengapa kita bisa seperti ini? Mengapa bisa pencapaian seperti itu? Itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman harus sadar bahwa keluarga besar kita ini di UTS memiliki sedikit perbedaan dengan universitas-universitas lainnya. Ini semua terletak kepada salah satunya adalah selain semangat teman-teman, tetapi juga dosen-dosen yang mengajar teman-teman ini adalah dosen-dosen yang memiliki dedikasi dan juga kapasitas yang tinggi di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu teman-teman semua, teman-teman harus mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada para dosen, kepada seluruh jajaran fakultas yang telah mengantarkan rekan-rekan ke tempat, ke posisi yang sampai dengan detik ini. Selanjutnya teman-teman semua, karena perubahan-perubahan itu sangat cepat dan perlu dilakukannya adaptasi, maka saya berpesan kepada teman-teman semua, pelajarilah ilmu-ilmu lain yang kira-kira bisa mendukung kita semua. Jadi kalau kita itu berpikir, jangan seperti berpikir menggunakan kacamata kuda. Artinya kalau saya orang ilmu komunikasi, ya sudah ilmu komunikasi saja yang saya pelajari. Terkait dengan media, ada yang terkait dengan film, dan lain sebagainya, fotografi. Nah, maksud saya adalah di era seperti ini, teman-teman semua, teman-teman itu harus punya kompetensi yang lain yang harus dibangun. Misalnya, teman-teman sedikit paham tentang ilmu pemrograman. Teman-teman paham tentang sedikit IT. Teman-teman paham terkait dengan ilmu-ilmu statistik misalkan. Seperti itu. Kalau itu bisa digabungkan dengan bidang ilmu teman-teman, saya sangat percaya bahwa teman-teman nanti akan bisa berkompetisi, akan bisa memiliki kompetisi yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Di era sekarang teman-teman, negara itu tidak ada batasnya. Jadi kita bisa berkompetisi bukan saja dengan lulusan-lulusan dari dalam negeri, tetapi juga dengan lulusan luar negeri. Alumni-alumni kita, kakak-kakak kelas kita semua yang ada sekarang, banyak yang sekarang sudah berkuliah di luar negeri, ya.
di Eropa, di Asia, dan lain sebagainya. Itu banyak teman-teman semua. Nah, oleh karena itu, saya sangat mendorong rekan-rekan semua untuk bisa ikut serta dalam program-program yang memperkuat basis pengembangan diri ke depannya, baik bahasa, baik apapun itu. Nah, terkait hal ini, kami saat ini di Universitas Indonesia, Universitas Teknologi Sumbawa, telah mengembangkan yang disebut dengan Global Village, ya, berlokasi di Villa Olat Maras, kurang lebih beberapa hanya dekat dengan lokasi kita ini, yang bertujuan juga untuk membantu teman-teman semua mengembangkan karir, mempelajari bahasa, kemudian bisa juga mengikuti program-program yang berbasis beasiswa. Kami sangat mendukung teman-teman semua untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau bisa semuanya bergelar doktor, itu akan sangat bagus sekali bagi universitas. Nah, teman-teman semua, apa sih yang diharapkan oleh universitas ini terhadap alumninya? Karena selalu saya sampaikan bahwa sebuah universitas yang baik itu dia ditunjang oleh 3 pilar utama. Pertama adalah dosennya. Dosen yang baik itu tentu saja saat ini kami memiliki program misalkan doktorisasi, para dosen. Kita harus mendorong dosen-dosen kita yang bergelar master untuk menjadi doktor. Kemudian yang kedua adalah mahasiswanya. Kita lihat mahasiswa Vkom ini luar biasa, banyak yang berprestasi, banyak yang mendapatkan juara-juara di kompetisi-kompetisi nasional dan internasional. Dan yang ketiga adalah alumninya. Nah, apa yang diharapkan dari kami, para dosen dan juga sivitas akademika yang ada di UTS ini untuk ke depan, itu sebenarnya tidak muluk-muluk bagi para alumninya. Kami hanya berharap teman-teman itu bekerja dengan jujur, dengan memiliki integritas, menjadi, tadi kan mau berwirausaha, ataupun mau melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, itu dampaknya sangat besar bagi universitas ini. Jadi tidak harus teman-teman itu, kami tidak mengharapkan donasi dalam bentuk uang, material, dan lain sebagainya kepada kampus ini. Tetapi dengan berkiprahnya teman-teman, dengan berkaryanya teman-teman sesuai dengan bidangnya masing-masing tadi, itu akan membawa dampak positif terhadap universitas ini. Kami sangat bangga dengan para elang muda yang saat ini, kalau kita punya slogan di kampus ini yaitu Grooming the Future Leaders, ya. Para elang muda yang saat ini telah dikukuhkan pada yudisium kali ini akan terbang tinggi, ya, akan menjelajahi dunia, menjelajahi samudra yang luas dan dalam, dan teman-teman semua sudah pada posisi yang sampai saat ini. Terakhir yang ingin saya sampaikan salam dari kami, saya, Pak Dekan, dan seluruh jajaran di Fakultas Ilmu Komunikasi kepada kedua orang tua yang ada di rumah, karena berkat dorongan, semangat, motivasi dari kedua orang tua kita, saat ini kita berada di tempat ini, di posisi saat ini, di sebuah posisi yang ditunggu-tunggu oleh seluruh mahasiswa untuk bisa menyelesaikan studinya. Semua itu berkat dorongan dan dukungan serta doa keringat daripada orang tua kita. Jika mereka masih ada di dunia, tetapi kalau sudah wafat, kita doakan semoga kebaikan yang selalu diberikan kepada kita, terus kita doakan mengalir kepada kedua orang tua kita. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Dekan dan seluruh jajaran. Sekali lagi selamat kepada Fakultas Ilmu Komunikasi. Kami sangat bangga dengan pencapaian-pencapaian yang ada. Dan terakhir, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Khairul Hudaya, PhD. Selanjutnya, pembacaan saran mahasiswa akan diwakilkan oleh Saudari Laila dari Laila. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang terhormat Bapak Rektor Universitas Teknologi Sumbawa, Bapak Khairul Hudayah, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa, Bapak Aka Kurnia, serta yang terhormat seluruh jajaran dosen dan staf Fakultas Ilmu Komunikasi, dan para rekan wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan. Pertama-tama puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita semua mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa bisa mencapai sampai di titik ini. Kemudian salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk saya bisa mewakili rekan-rekan wisudawan dan wisudawati untuk menyampaikan kesan dan pesannya. Sebelumnya kami ingin sampaikan kami selaku mahasiswa mewakili keluarga kami di rumah ingin sekali memberikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen dan staf yang telah membimbing kami selama berkuliah dan selama berproses di kampus tercinta ini, Universitas Teknologi Sumbawa. Bahwasanya untuk mencapai di titik ini, sekarang kami telah mendapatkan gelar sarjana, itu tidak luput dari upaya dan dukungan dari para dosen, staf, serta semangat kita yang mendorong kita untuk bisa menyelesaikan studi di jenjang strata 1 atau S1 ini. Kesan pertama kali begitu menginjakan kaki di Universitas Teknologi Sumbawa tentunya sangat unik. Karena begitu sampai di sini dengan segala macam keterbatasan karena kampus kita merupakan kampus yang masih muda, tapi setelah dijalankan bersama tidak mengurangi dari ilmu yang kita dapatkan. 4 tahun berproses bersama teman-teman, belajar, memahami ilmu-ilmu, baik ilmu komunikasi sebagai ilmu pilihan kita untuk memperdalaminya. Kita juga mendapatkan ilmu-ilmu lain seperti ilmu yang sangat berharga, yaitu adalah untuk menghargai sebuah proses dari kehidupan. Dan saya yakin, walaupun dengan keterbatasan yang kita miliki, seluruh alumni Universitas Teknologi Sumbawa merupakan alumni terbaik dan yang kedepannya akan mampu bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional. Dan satu hal yang harus tetap kita jaga adalah semangat kita untuk terus belajar, berusaha untuk mewujudkan mimpi, berkontribusi, memajukan negara kita tercinta, Indonesia. Terlepas langkah teman-teman yang akan diambil setelah kita lulus dari kampus tercinta ini, saya yakin semua orang memiliki kesempatan yang sama, memiliki mimpi yang sama, walaupun memang terkadang kita dihadirkan dengan berbagai macam ujian-ujian. Mungkin ada yang keterbatasan akan beda paham dengan orang tua, atau mungkin ada yang memiliki keterbatasan akan keadaan. Tapi saya yakin kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk bisa sama-sama maju, untuk bisa sama menciptakan dan mewujudkan impian kita. Dan itu berbanding lurus dengan usaha dan kemauan kita untuk mewujudkan mimpi tersebut. Dan satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah jangan berhenti untuk tetap bermimpi, dream on,
dream until your dream come true. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada seluruh dosen, staf, dan seluruh jajaran yang telah terlibat dalam proses kami hingga menjadi seperti ini, dan mohon doa serta restu semoga setelah keluar dari universitas ini kami dapat mewujudkan salah satu mimpi universitas, yaitu untuk membuktikan bahwasanya kami adalah berlian-berlian dari Universitas Teknologi Sumbawa yang kedepannya akan dapat bersaing di kancah dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada saudari Lairi Rahma. Selanjutnya, pengucapan selamat kepada peserta yudisium secara seremonial. Ahmad Syafi'i Nur Ilahi Eskom, lahir di Pagar Agung 31 Agustus 1998. Dede Adelani Eskom, lahir di Bandung 7 Juli 1998. Dewi Permtasari Eskom, lahir di Margakarta 17 Desember 1998. Lafada Kusuma Eskom, lahir di Sumbawa 8 November 1999. Miftahur Rezeki Eskom, lahir di Malas 13 Februari 1999. Muhammad Fikri Salim Eskom, lahir di Sumbawa 14 Agustus 1998. Muhammad Hasbrahman Eskom, lahir di Jakarta 12 September 1996. Muhammad Zubair Eskom, lahir di Jakarta 6 Januari 1997. Puspa Maulidia Mahardika Eskom, lahir di Alas 16 Juli 1998. Siti Aisyah Hajar Eskom, lahir di Wibowo 4 April 1998. Adia Aldewi Swirawa Eskom, lahir di Lampung 8 Maret 1998. Amir Ashish Syuhada Eskom, lahir di Ciamis 12 November 1996.
Tati Siko telah dikedari bab 2 Januari 1998. Ega Diandah SI lahir di Bogor 7 Juli 1996. Viviani Esko lahir di Sukur 3 Desember 1997. Lali Rahma Eskom lahir di Serang 14 Februari 1996. Selandia Tursika Etiko lahir di Medan 17 November 1997. Aulia Mutahfat Esti lahir di Dute 18 Februari 1994. Di Hetio Iwan Sik lahir kalangannya 26 April 1995. Baik hadirin sekalian, itu tadi pengucapan selamat kepada peserta yudisium secara seremonial. Selanjutnya, pemutaran kembali video perjalanan peserta yudisium selama ujian. We found our place on the brand of an old elm tree. Our feet were swaying to a voice in the breeze. And birds were singing on the banks of a narrow stream. These memories will stay with me.
Baik hadirin sekalian, itu tadi pemutaran kembali video perjalanan peserta yudisium selama ujian. Kami ucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa yudisium Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa. Semoga ilmu yang diemban selama berkuliah di Universitas Teknologi Sumbawa dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan juga kehidupan bermasyarakat. Baiklah hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Teknologi Sumbawa, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa, Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa, Sekretaris Program Studi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa, para dosen, staf, serta mahasiswa peserta yudisium. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya, Rizky Asriana Jailani, izin pamit mengundurkan diri. Sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh peserta yudisium, dimohon untuk mengaktifkan kamera agar dapat didokumentasikan. Oke, udah siap nih semua? Kita foto dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk seluruh peserta, boleh diaktifkan. Mungkin ada yang ingin menyampaikan kesan dan pesan atau sesuatu dan lain hal. Silahkan. Selamat semua, Amir. Dan terima kasih panitia. Terima kasih banyak Pak. Selamat ya semua ya. Oke, selamat. Put, nanti tunggu di kampus. Tiwi ada? Tiwi ada? Ada Bu, ya Bu. Oke. saya sebat panitia ya. Selamat Sela, selamat. Siapa yang bikin saya repot ini? Bapak. Papri, makasih Papri. Kamila. Ada yang Banyak Bu. Rizal belajar buat si ini ya. Ya Mbak Mila, makasih. Saya mau bilang, shine bright like a diamond. Sama lalu Ahmad Taubi. Fitri nangis. Dodi, Ega nih ya. Oh, akhirnya sudah. Shine bright. Akhirnya Dodi kamu lulus. Langsung ke Azena. Akhirnya Dodi lulus, Ega lulus. Baka. Ini Amir balik ke desanya. Halo Baka, kita langsung ke Azena. Amir, selamat kembali memimpin pesantren. Komunikasi. Kembali pesantren. Amir dong, Amir. Bi. Ya Pak, selamat Bi. Halo. Selamat Kak Sela. Siapa yang ngomong? Siapa yang manggil aku? Ajar. Halo Lila. Panitia, thank you ya. Mana Lila? Shine bright Ovi. Dua kelas MPS dulu, selamat ya. Ya, pokoknya selamat deh semua.
Makasih para dosen semua. Kita ketemu di wisuda ya. Terima kasih Bu Nisa. Halo, ini belum yudisium satu. Ibu Pak Pri. Oh Pak Pri. Pak Pri. Dot, akhirnya Dot. Pak Mantap. Eri. Pak Pri. Oh Pak Pri. Dot. Kenal. Dede sehatan Dede Dede. juga ya di sini. Dede kemudian ya. Wah, Amir langsung pesta makan-makan. Pak Eri kayaknya mau makan-makan. Amir udah nggak harus jalan kaki lagi. Yoi, Dot. Thank you, Dot. Nanti kalau memang mau video yang udah Pak tadi Apri. itu. Oh iya. Nanti minta Bang desain. Yaya, selamat, Bang. Ya. Iya, Bi, ya, Bi. Kamu anteng terus dari tadi, Bi. Hasbi juga selamat ya. Bang Adit, selamat Bang Adit. Dulu ketemu Alhamdulillah, pertama kita di Bang kelas Adit. Masih CSR di ya. kampus lagi nanti nih, Bi. Ya, Bu. Udah janji sama Pak Ovi tadi. Bang Adit langsung Sekarang nikah ya udah besok. Apa, Ding? Udah janji Pak Ovi. Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke teman-teman, selamat ya semuanya. Selamat kembali ke daerah atau yang tetap stay di Sumbawa. Selamat mengabdi. Yang terbaik lah untuk kalian semuanya. Opi, itu krunya Muhajir Junior. Ya. Opi. Ada dulu. Itu Muhajir ya. Mana? Enggak sih. Dodi, oh Dodi. Dodi. Mana Dodi nih? Rusak katanya speakernya, Bu. Nyalain tuh, Dot. Itu, Dot. Mikrofon. Ya, Ibu, rusak mic saya, Bu. Oke teman-teman, saya keluar dulu ya. Selamat untuk semuanya. Sehat-sehat selalu, jaga kesehatan Amin, semua. ya Rabbal Amin. Wassalamualaikum. Allah, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman ya. Udah. Ya Pak, makasih banyak. Bang Adit, selamat Bang Adit. Bang Adit selamat ya. Bang Adit, selamat ya. Adit. Adit. Ini Bang Adit. Ini Bang Adit. Halo. Jangan lupakan perjuangan sampai mau maghrib kemarin. Tunggu siang ini kewajiban apa sih? Apa katanya ini? Terima kasih semuanya. Saya keluar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adit, mantap Selamat Adit. untuk semuanya. Izin keluar ya. Assalamualaikum. Sampai jam 6.15. Buat kali ini makasih. Ya. Coba lihat. Mantap, Dit. Mantap. Mantap, Dit. Nggak jadi ngulang, Dit. Teman-teman. Tetap saya tunggu siang ini. Oh, jangan lupa kewajiban. Siap, Put. Udah, Bang Kewajibannya Yahya langsung pasti. nikah ini. Karena kalau iya tetap dulunya, tapi di mute aja laptopnya. Kalau lo nggak mau laptopnya, semuanya itu baik. Duluan, Kak. Guys, selamat ya semua. Assalamualaikum. Udah sini. Jadi laptopnya di mute. Nggak enak langkain Asbi, Kak. Atau kalau nggak perlu kecilin.